Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia Putri dengan NPM 10030119163 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implikasi Pendidikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 214 tentang kesabaran dalam menghadapi ujian. Masuk ke latar belakang, tujuan hidup manusia menurut Al-Quran adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Quran mengarahkan manusia untuk memahami tujuan hidupnya, baik itu secara individu, keluarga, ataupun masyarakat. Di dalam Al-Quran, tujuan hidup manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam beribadah itu, pasti akan ada ujiannya. Di dalam Al-Quran, ada berbagai macam bentuk ujian yang Allah berikan. Yang pertama, anak sebagai ujian. Yang kedua, harta sebagai ujian. Yang ketiga, sakit sebagai ujian. Dan yang terakhir, senang sebagai ujian. Bukan hanya sakit saja, tetapi kesenangan pun bisa menjadi ujian yang Allah berikan. Dalam Islam, ujian hidup adalah bagian dari kehidupan manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian-ujian tersebut untuk menguji seberapa kuat iman dan keteguhan hati manusia dalam menghadapi ujian tersebut. Allah menjanjikan, jika manusia dapat menjalani ujian dengan sabar, ikhlas, maka manusia tersebut akan memperoleh ganjarannya, yaitu berupa surga. Dalam penelitian ini, terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pendapat para mufasir tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 214? Yang kedua, apa esensi yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 214? Yang ketiga, bagaimana pendapat ahli pendidikan tentang teori Quran Surat Al-Baqarah ayat 214? Dan yang terakhir, bagaimana implikasi pendidikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 214 tentang kesabaran dalam menghadapi ujian? Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis dan menguraikan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis. Penelitian ini juga menggunakan metode tafsir tahlili, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Teks dan terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib, yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 214 ini, terdapat 3 esensi yang terkandung. Yang pertama, umat Islam akan diuji dengan kesulitan dan kesengsaraan dalam menghadapi kehidupan di dunia. Dengan kesulitan dan kesengsaraan, Islam mengajarkan umatnya untuk menghadapi ujiannya itu dengan penuh kesabaran. Yang kedua, hendaknya umat Islam memiliki ketabahan dan keteguhan iman dalam menghadapi goncangan dan ujian dalam kehidupan. Dengan ketabahan dan keteguhan iman merupakan kunci yang paling utama dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Yang ketiga, umat Islam hanya berharap pertolongan dari Allah dalam mengatasi ujian kehidupan. Umat Islam harus yakin bahwa hanya Allah lah yang akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang sudah menghadapi ujian dengan penuh kesabaran. Terdapat 4 implikasi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 214 ini. Yang pertama, seorang guru harus dapat mengajarkan hikmah diberi ujian dalam kehidupan oleh Allah. Dalam hal ini, peran guru memiliki
peran yang sangat penting untuk mengajarkan kepada siswanya hikmah diberi ujian dalam kehidupan oleh Allah. Yang kedua, seorang guru harus dapat memberikan ketauladanan dalam menyikapi ujian Allah dengan sabar. Dengan metode ketauladanan ini, guru harus memberikan contoh-contoh yang baik, perilaku yang baik, ataupun perbuatan yang baik kepada siswanya. Karena apapun yang dilakukan oleh guru pasti akan dicontoh oleh siswanya. Yang ketiga, seorang guru harus dapat mengaplikasikan ilmu akidah dalam perilaku siswa. Tujuan dari pengaplikasian ilmu akidah ini untuk mengetahui mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Yang terakhir, guru mengajarkan siswa untuk tidak mudah berputus asa dalam menghadapi ujian dari Allah. Putus asa itu merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Maka untuk itu, guru harus mengajarkan kepada siswanya ketika diberi ujian oleh Allah, menghadapinya itu harus dengan penuh kesabaran. Karena Allah itu memberikan ujian sesuai dengan kesanggupannya. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.